Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunes Nabila dengan NIM 2312481, jurusan PGMI 3C. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helena Nelis MPD, yang dimana saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum itu, kita harus mengetahui hakikatnya terlebih dahulu. Hakikat implementasi kurikulum Merdeka secara sederhana adalah proses penerapan dan pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam praktik pembelajaran di sekolah. Ini bukan hanya sekedar mengganti buku atau materi pembelajaran, tetapi melibatkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan menjalankan pendidikan. Apa itu kurikulum Merdeka? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu ingat bahwa kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah dalam mengatur proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan. Mengapa implementasi kurikulum Merdeka sangat penting? Yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka fokus pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, yang semua kegiatan belajar dirancang untuk memenuhi kebutuhan, bakat, dan minat siswa. Yang kedua ada fleksibilitas. Nah, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih materi, metode, dan penilaian yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Selanjutnya, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, akan tetapi lebih pada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Kurikulum Merdeka mendorong pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkemampuan global. Hakikat implementasi yang lebih mendalam, implementasi kurikulum Merdeka bukan hanya tentang mengganti kurikulum, akan tetapi melibatkan perubahan mendasar secara mendalam, seperti peran guru dan peran siswa. Lingkungan belajar menjadi lebih kondusif dan menyenangkan, dan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, akan tetapi pada proses pembelajaran juga. Nah, tantangan dalam implementasi, meskipun banyak potensi, implementasi kurikulum Merdeka juga dihadapkan dengan beberapa tantangan, seperti perubahan paradigma sumber daya dan juga kompetensi guru. Selanjutnya, tujuan utama dari implementasi kurikulum Merdeka adalah untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kurikulum ini dirancang dengan beberapa tujuan spesifik, yaitu memulihkan pembelajaran. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, yaitu mengganggu proses belajar mengajar. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang lebih holistik, tidak hanya kognitif, tetapi juga sosial dan emosional. Pembelajaran dibuat lebih bermakna, menyenangkan, dan juga relevan dengan kehidupan siswa.
Selanjutnya, memperdayakan sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa dan juga kondisi daerah. Sekolah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran, menyiapkan lulusan yang siap menghadapi masa depan. Nah, kurikulum Merdeka membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini sangatlah dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Selanjutnya dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka mendorong mengembangkan karakter siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, kritis, mandiri, bernalar, dan juga gotong royong. Adapun implementasi kurikulum Merdeka berfungsi untuk memperbaharui sistem pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas lulusan agar siswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, memberdayakan sekolah agar sekolah lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan proses pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi sekolah dalam menyesuaikan proses pembelajaran. Terdapat beberapa cara atau opsi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka mandiri berubah. Karakteristik sekolah memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum secara penuh. Keuntungannya, sekolah dapat menyesuaikan kurikulum secara menyeluruh dengan karakteristik siswa dan kondisi daerah dan juga visi misi sekolah tersebut. Adapun tantangan yaitu membutuhkan persiapan yang matang, sumber daya yang cukup, dan juga kemampuan guru yang baik dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang kedua, kurikulum Merdeka bertahap. Karakteristik sekolah mengadopsi sebagian elemen kurikulum Merdeka secara bertahap. Keuntungannya yaitu memberikan waktu bagi sekolah untuk beradaptasi dan mengurangi resiko-resiko kesalahan dalam prakteknya. Contohnya, dengan memulai dengan penerapan proyek pembelajaran, asesmen autentik, atau juga pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ada kurikulum Merdeka pilihan. Karakteristik sekolah memilih untuk menerapkan modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Keuntungannya lebih mudah dan cepat diimplementasikan karena perangkat ajar sudah tersedia. Nah, tantangannya itu kurang fleksibel dalam penyesuaian dengan kondisi lokal. Jadi, di antara tiga itu tentu mempunyai karakteristik yang berbeda dan juga tantangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama ada tahapan sosialisasi. Sosialisasi dalam implementasi kurikulum Merdeka merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka ini. Tujuan utama sosialisasi yaitu adalah agar seluruh pihak yang terkait mulai dari guru, siswa, orang tua hingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat terhadap kurikulum Merdeka. Tahapan sosialisasi yang diumumkan dilakukan pemetaan stakeholder. Yang kedua, penyusunan materi sosialisasi, menjelaskan manfaat kurikulum Merdeka bagi siswa, guru, sekolah, dan juga masyarakat. Adapun pilihan metode sosialisasi yaitu berupa kita mengadakan workshop untuk memberikan pemahaman yang lebih dan juga interaktif. Melakukan sosialisasi kepada
seluruh warga sekolah dalam bentuk pertemuan besar, membagi peserta sosialisasi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik-topik tertentu. Dan juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membuka ruang diskusi yang lebih luas. Mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah yang telah berhasil dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahannya, agar kita bisa mencontoh dari sekolah tersebut. Yang kedua ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini sangatlah penting karena akan menentukan keberhasilan implementasi kurikulum secara menyeluruh. Tahapan persiapan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, guru, hingga komunitas, yang tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak dan memiliki pemahaman yang sama tentang kurikulum merdeka sebelum implementasi dimulai. Adapun beberapa tahapan persiapan yang umumnya dilakukan yaitu adalah dengan melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga staf TU tentang konsep kurikulum merdeka, tujuan, dan juga perubahan yang akan terjadi. Mengadakan workshop. Nah, penting untuk mengadakan workshop untuk mendalami pemahaman tentang kurikulum merdeka, termasuk perubahan dalam metode pembelajaran, asesmen, dan juga peran guru. Analisis situasi, melakukan pemetaan terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah seperti tenaga pengajar, sarana prasarana, dan juga dana. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Misalnya dengan mengadakan pelatihan guru dan pengembangan materi pembelajaran ataupun merancang strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk dalam pemilihan model implementasi, mulai dari mandiri berubah, bertahap, ataupun pilihan. Dengan menerapkan timeline dan indikator kinerja, kita juga membutuhkan pembentukan tim. Nah, tim dari implementasi ini mulai dari tim inti, pembagian tugas untuk mengembangkan kurikulum, satuan pendidikan kita juga harus mengadaptasi capaian pembelajaran atau yang disebut juga dengan CP, dan juga alur tujuan pembelajaran atau ATP yang telah disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik siswa dan juga kondisi sekolah. Selanjutnya, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut juga dengan RPP, mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Melaksanakan pelatihan guru juga sangat dipentingkan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam menerapkan kurikulum merdeka, terutama dalam hal mengembangkan materi pembelajaran, metode pembelajaran aktif, dan juga asesmen. Selanjutnya ada tahapan pemantauan dan evaluasi dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, pemantauan tersebut dilakukan selama proses implementasi sedang berlangsung. Nah, implementasi yang sedang berlangsung dilakukan pemantauan yang sangat ketat. Tujuan pemantauannya itu adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, pemantauan tersebut dilakukan secara reguler untuk mengidentifikasi adanya hambatan atau penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Indikator yang dipantau dalam implementasi mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan dalam perencanaan program. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi dilakukan pada akhir implementasi kurikulum merdeka untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat
Tentunya untuk perencanaan pelaksanaan program yang sama dan di waktu dan tempat yang berbeda. Evaluasi kurikulum Merdeka mencakup penilaian terhadap tujuan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, karakteristik pembelajaran, dan juga landasan kurikulum. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam implementasi kurikulum Merdeka, sehingga dapat dirumuskan perbaikan untuk implementasi selanjutnya. Nah, teman-teman, dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang sistematis, implementasi kurikulum Merdeka dapat terus diperbaiki dan juga ditingkatkan lagi kualitasnya, yaitu guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diharapkan. Dalam implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah terdapat juga pelatihan dan juga pengembangan profesional. Nah, teman-teman, apakah dari pengertian pelatihan dan pengembangan profesional ini, pelatihan dan pengembangan profesional adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan juga keterampilan guru agar dapat melaksanakan kurikulum secara efektif. Dalam konteks kurikulum Merdeka, hal ini menjadi sangatlah penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan juga berpusat kepada siswa. Nah, tujuan dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan profesional juga yaitu untuk meningkatkan pemahaman kurikulum, memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip, tujuan, dan juga struktur kurikulum Merdeka, mengembangkan keterampilan mengajar. Nah, melatih guru dalam menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang sangat berinovatif dan juga kreatif. Selanjutnya, mendorong berkolaborasi. Nah, ini membangun kemampuan guru untuk bekerjasama dengan rekan-rekan mereka dan melibatkan orang tua serta komunitas. Yang ketiga ada pelatihan. Bentuk pelatihan itu bermacam-macam. Nah, pelatihannya seperti workshop dan seminar, pelatihan online, dan juga observasi kelas. Yang keempat ada pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan adanya program mentoring. Dengan adanya program mentoring, dapat memfasilitasi guru yang lebih berpengalaman untuk membimbing guru baru dalam menerapkan kurikulum Merdeka dan membentuk kelompok diskusi di mana guru dapat berbagi tantangan dan juga solusi dalam implementasi kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya mendorong guru untuk melakukan refleksi atas praktik mengajar mereka sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan juga yang harus diperbaiki. Selanjutnya ada dampak pelatihan. Nah, dari dampak pelatihan tersebut, dengan pelatihan yang tepat, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak positif pada perkembangan siswa. Guru juga akan lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kurikulum dan kebutuhan siswa. Pelatihan yang baik juga dapat memberdayakan guru untuk lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka dan dapat berinovasi dalam pengajaran dan juga pengimplementasiannya. Selanjutnya, penetapan kurikulum. Pengertian dari penetapan kurikulum adalah proses penentuan struktur, isi, dan tujuan pendidikan yang akan diajarkan kepada siswa. Dalam konteks kurikulum Merdeka, penetapan ini berfokus pada fleksibilitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Prinsip-prinsip penetapan kurikulum juga yaitu melibatkan guru, orang tua, dan juga komunitas. Nah, komunitas dalam proses penetapan untuk memastikan kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dan sepatutnya kurikulum juga harus dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan juga karakteristik siswa sehingga memberikan ruang bagi inovasi dalam pembelajaran.
dan juga bisa berfokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, agar mereka itu siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Bagaimana sih proses penetapan kurikulum itu? Yang pertama harus memahami tentang analisis dan kebutuhannya. Yang kedua, bagaimana perumusan tujuannya. Yang ketiga, haruslah kita mengembangkan materinya. Selanjutnya, di akhir harus ada evaluasi dan juga revisi. Nah, peran guru dalam penetapan kurikulum juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan ide selama proses penetapan kurikulum. Dan mereka adalah pihak yang paling memahami kebutuhan siswa di lapangan dan dapat memberikan perspektif yang berharga tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Adapun peran guru dalam implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu guru berfungsi sebagai fasilitator dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi siswa. Mereka mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru juga bertanggung jawab merancang rencana pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat siswa. Rencana ini harus meliputi berbagai metode dan pendekatan yang inovatif dan juga bervariatif. Guru berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dan ini berarti mengadopsi prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan siswa. Umpan balik yang konstruktif sangatlah penting untuk membantu siswa memahami kekuatan dan juga area yang perlu ditingkatkan oleh siswa tersebut. Guru dapat menjalin kerjasama dengan orang tua, komunitas, dan rekan kerja. Kolaborasi ini memperkaya pengalaman belajar siswa dan mendukung implementasi kurikulum. Guru perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, workshop, dan studi lanjut agar dapat mengikuti perkembangan kurikulum dan kebutuhan pendidikan yang berubah. Dengan melaksanakan peran-peran ini, guru dapat memastikan bahwa kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah diimplementasikan secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam era yang terus berubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.